Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini. Di episode kali ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Dan malam hari ini bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah seorang artis cantik yang juga pernah memiliki konflik. Yayan Lydia, selamat malam. Selamat malam, Bayu. Yayan, terima kasih loh hadir di Menembus Mata Batin lagi. Sama-sama. Namanya manusia kan, kita kadang-kadang ya pergaulan ketemu dengan A, B, C, ada perbedaan nilai, pendapat, harapan yang akhirnya bikin kita jadi konflik, bermasalah, nggak cocok gitu ya. Entah itu sama saudara, teman, keluarga, orang Pasti, tua, ya. pasangan. Kamu pernah konflik sama siapa ya? Yang pasti kalau konflik pasti pernah, baik itu pasangan, orang tua, adik, semua pasti pernah. Tapi kalau aku tipenya gini sih, misalnya aku berteman sama si A, terus aku nggak cocok sama dia. Di kepala aku gini, kita tuh tidak akan pernah bisa merubah orang lain. Berarti kita yang mesti berubah kan? Kalau aku berteman sama dia nggak cocok, aku tidak akan minta orang itu berubah. Aku yang mundur, berarti aku nggak cocok temenan sama dia. Berarti aku mundur gitu. Lebih ke yang gitu sih. Jadi kalau nggak cocok ya udah mundur. Lebih ke yang untuk pasangan juga nggak? Saya sudah tanya itu. Dalam arti kalau misalnya nggak cocok, udahan aja. Sampai kalau suamiku tuh gini, kamu bener-bener ya, orang tuh kalau ngomong, misalnya nggak cocok, diomongin, diselesaikan. Aku nggak, aku ketemu masalahnya apa, diomongin, ya udah. Kalau nggak cocok ya udah gitu loh. Aku tipe orang yang nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong, jadi kalau ada bisa masalah ngomong aja kayak gini ya. Kalau ada masalah aku diem. Oh gitu. Merhatiin, lama-lama kan jadi banyak kan, itu kelemahanku gitu kan. Nah begitu jadi banyak, begitu aku ditanya, ini asal muasalnya dari mana, kan nggak bingung. Misalnya, ini berapa tahun yang lalu kamu begini, kan males gitu. Daripada harus mengingat-ingat beberapa tahun yang lalu, mendingan ya udah misalnya ini benang kusut, kita gunting. Kalau mau ya diulang dari awal. Kalau nggak mau ya digunting cari yang lain gitu aja. Nggak mau pusing ke orangnya. Nah itu ya, jadi nggak mau pusing ya. Karena mungkin banyak hal lain yang jauh lebih penting yang harus dipikirin. Betul. Baik, ya Lydia, kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama. Boleh. Mau tanya sama saya? Jangan, nanti malah berantakan ntar keluarganya. Bukan, ada partisipan yang lain. Oke, berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku memiliki konflik dengan temannya sendiri dan belum terselesaikan hingga saat ini. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Vina. Selamat malam Vina. Selamat malam Mas Bayu. Informasi yang kami punya katanya Mbak Vina ini punya konflik sama temannya dan belum terselesaikan. Iya betul. Boleh tahu nggak ada apa sih sebenarnya? Jadi gini Mas Bayu, saya kan udah lama nih bersahabat sama teman-teman saya. Akhirnya saya putuskan gitu kan untuk ngekos jadi satu kamar. Barengan. Nah udah gitu akhirnya kita kan udah berjalan lama gitu kan. Semua apa nongkrong bareng, makan bareng, kemana-mana juga bareng gitu kan. Sampai kita itu ibarat udah nggak ada batas persahabatan. Udah kayak saudara Gitu. Akhirnya lama-lama kok saya lihat pertama kosmetik saya hilang. Kosmetik, oh mungkin saya lupa kali naro. Saya berpikir positif aja di situ. Udah gitu lama-lama uang hilang 500.000. Iya. Uang hilang 500.000. Saya bilang gini, masa iya ada tuyul? Apa iya ada orang sebelah ngambil gitu kan? Itu hilang dari dompet, dari tas, dari laci, dari lemari? Dari dompet. Sampai baju dalam saya hilang. Hilang buat apa ya? Baju dalam hilang. Misalnya kayak daleman gitu, ya kayak BH gitu, hilang. Oke, terus? Iya, udah gitu saya kan nggak mau menuduh teman saya sendiri gitu. Jadi saya tujuannya ke sini mau minta bantuan Kak Roy
buat mecahin masalah saya. Saya kepengen tahu siapa yang ngambil ini. Kalau tinggal bareng-bareng bertiga, ada yang hilang dan yang hilang sampai ke barang pribadi, bisa curiga sama temen sendiri nggak? Bisa lah. Karena kan penghuninya situ-situ aja. Tapi Itu mungkin aja ya? sebenarnya bisa ngomong misalnya gini, yang pinjem bedaku siapa ya? Tanya baik-baik. Bukan yang, bedaku hilang, bukan yang gitu. Tapi, yang minjem bedak siapa nih kalau pinjem pulangin? Misalnya kan bisa gitu. Ya tadi saya bingung. Ya udah, mudah-mudahan kita akan segera ketemu jawabannya ya. Kami Iya. akan ajak kamu, Vina, untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Vina, dengan tanggal lahir 13 April 1997 dan mendiami nomor rumah 2. Sosok yang sulit mengontrol emosi dan memiliki ego yang sangat kuat. Saya melihat adanya sebuah teka-teki yang harus dipecahkan. Adanya omongan orang yang sulit diterima dan juga orang-orang yang memiliki aura negatif yang selalu bersamanya. Entah kenapa, saya merasakan sebuah penyesalan dan juga peristiwa yang sangat kelam dengan banyak orang. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Halo Ian, ketemu lagi. Saya sekarang berhadapan dengan Mbak Vina, ya. Iya, betul. Tanggalnya 13 bulan 4 1997 dan nomor 2. 97. Kalau Vina ini, dia bersahabat dengan dua orang lainnya. Jadi dia bertiga lah ya. Iya. Satu geng ini mereka tinggal bareng. Karena udah deket kayak saudara, tapi belakangan ada barang-barang Vina yang sering hilang. Dari mulai make up, uang, Baju, baju, segala handphone. Pernah tahu. Tapi teman kamu ukurannya beda-beda. Maksud saya badannya. Sama. Oh, sama, setipe dan Ya kurang lebih sama ya. Iya. Mirip-mirip ya. Iya. Oke, tinggal bareng. Terus kemudian sekarang bingung nih, mau nanya. nggak enak. Jadi, iya mau nanya nggak enak ya. Iya. Jadi datang ke menembus mata batin mau ketemu Roy. Sebenarnya siapa sih malingnya kita? Iya, karena takut kalau curiga ternyata salah, persahabatannya rusak gitu loh, Roy. Tapi ibu kos kamu tahu nggak? Ibu kos tahu, Mas. Kamu pernah ngadu, pernah cerita? Pernah. Tanggapan beliau? Mau dicari orangnya. Udah lama Udah lama, tapi dan belum ketemu. belum. Yang hilang tuh cuman kamu aja atau ada orang lain juga yang pernah kehilangan? Pernah ada kehilangan juga. Oh, yang Cuman- lain juga pernah. Iya. Berarti lumayan sering kemalingan ya. Sering banget, Mas. Kita mau undang teman-temannya sekarang, Roy? Boleh, silakan. Tapi saya khawatir juga ya takutnya ada ribut atau berantem, moga-moga enggak ya. Jambak-jambakan gitu. Iya, asal jangan nuduh Iya, gitu ya. Karena iya. kan pasti kalau orang nggak melakukan tapi dituduh tuh pasti sakit hati. Iya, Mas, betul. Oke, Tertuduh gitu. ya pokoknya. Boleh minta tolong Bang Franky teman-temannya Vina di depan ada sama Kayak lagu ya. Tiara. Kamu persahabatan kamu sama itu udah berapa lama? Lebih 2 dari tahun. setahun? 2 tahun, Mas. Oh, dari zaman kapan? Dari zaman SMA atau kuliah? Kuliah. Kuliah bareng. Iya. Oke. Mereka pernah kehilangan juga nggak? Pernah. Loh, berarti dua-duanya pernah kehilangan juga? Pernah. Boleh minta tolong Bang Franky teman-temannya Vina di depan ada sama Kayak lagu ya. Tiara. Kamu persahabatan kamu sama itu udah berapa lama? Lebih 2 dari tahun. setahun? 2 tahun, Mas. Oh, dari zaman kapan? Dari zaman SMA atau kuliah? Kuliah. Kuliah bareng. Iya. Oke. Mereka pernah kehilangan juga nggak? Pernah. Loh, berarti
Dua-duanya pernah kehilangan juga? Pernah. Udah datang? Oh sudah. Silakan masuk. Silakan masuk. Silakan. Nggak Pak, usah repot-repot. iya mau ambil minum dulu Nggak usah. bentar. Oh enggak, ya udah. Saya Bayu Oktara. Halo, saya Bayu. Ini Kania. Ini Tiara. Ini Saya Ricky Yosi. Iya, Kania iya. yang Bayu. Saling loh, kayak mamanya ya. Oke. Silakan duduk Udah dulu. samanya saya. Yang mana? Tiara yang Sahabatnya kita ganti nama samaran dengan Vina. Kalian juga ya untuk menyembunyikan identitasnya. telat. Mana Kania, mana Tiara, namanya disamarkan dia. Telat. Udah nih. Udah. Ntar kan ditit gitu. Ya, Oke, pilih nama siapa? kamu kita ganti dengan. Coba jangan doang. Oke, jangan kalau gitu. Dilaras ya. Mau nanya dulu, ini edisi Ramadan boleh ngelawak ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau boleh gue mau terusin. Jangan. Gitu. Oh jangan. Tuh sayang pita nih, nanti banyakin dipotong. Pita. Enggak ya. Dasar orang tua. Pakai pita. Kita ganti ya namanya dengan Dinda. Dinda. You guys crazy. Dinda. Jangan nyanyi Bu, itu lagu lama, itu kelihatan umurnya ntar. Oke, Vina. Ada Vina, ada Laras. Ada Dinda. Laras, Dinda. Ya? Ya, terserah lah pokoknya. Oke, ini Kania soalnya kan? Iya. Iya, Laras ya, Laras, Dinda. Saya mau nanya ya, boleh gak ya? Boleh silakan. Vina, jujur terus terang kamu nuduh siapa? Kalau aku nuduh dia, Mas. Nuduh apaan lu? Saya merasa aura partisipan ini tidak stabil dan bergejolak. Feeling saya menuju ke satu orang di antara teman-temannya. Dan dia menduga temannya adalah seorang pelaku kriminal. Nah, selama ini kan lo emang kayaknya dari gua ngomong duit gua hilang, lu pura-pura nggak tahu, ya kan? Lu jadi orang jangan asal nuduh dong, enak aja. Lo kalau lagi butuh duit, lo bilang. Kalau ngomong jangan pakai asal, ngambil. kalau ngomong jangan asal. Malah kelihatan. Enak aja lu kalau Mbak. ngomong. Lo maling. Udah, Vin. Bentar, ini kita tayangnya memang malam, tapi kita masih puasa loh. Duduk. Sebentar. Enak aja kalau ngomong. Ice breaking banget ya. Buat ice breaking. Ya, Laras, Batal. Dinda, sama Vina, tolong sabar dulu, tahan emosinya ya. Kan tadi kan saya bilang sama Vina, jangan langsung nuduh karena nanti ya jadi ribut seperti ini karena nggak ada orang yang suka dituduh. Kelihatan, Mas. Apaan sih lu kalau ngomong? Ya oke, nih Terus Laras barang sama gua Dinda hilang, saya jelasin. lo kan selalu pakai barang baru. Vin, Laras itu teman kita. Lu nggak boleh asal nuduh gitu. Jangan percaya sama muka-muka polos dia. Gila Lo lu udah ya kalau bisa ngomong. lihat dari muka udah kelihatan. Kita tuh udah sama-sama berapa lama yuk? Oke, sabar ya. Nggak kenal sama Laras. Gini dengar saya dulu, boleh izinkan saya bicara ya. Jadi gini, ini Vina ini udah kehilangan barang banyak sekali dan Laras dan Dinda ini kan emang dua sahabatnya yang deket dan tinggal bareng-bareng. Di antara kalian berdua siapa yang pernah kehilangan juga? Iya, Mas. Oke, Dinda pernah kehilangan ya. Kehilangan apa? Handphone. Laras pernah kehilangan sesuatu nggak? Pernah. Emang cuman dia doang apa yang kehilangan? Saya juga kehilangan. Tapi kamu tahu nggak dia suka kehilangan barang? Tahu, soalnya dia ribet banget. Ada cerita ya. Oke, saya Laras mau. kehilangan apa? Kehilangan kayak kosmetik, kayak uang kayak gitu aja sih. Itu mah gua yang hilang, bukan lo. Ya emang cuma lu doang yang hilang apa? Lo selama ini hilang, lo nggak ngomong kan? Ngapain gue cerita sama lu? Tanya dia, gue kalau cerita sama dia doang. Ngapain gue Maling cerita sama itu, lo? maling itu nggak mungkin teriak maling. Jangan asal Kalau ngomong. maling itu penjara penuh. Vin, udah Vin. Sabar dulu ya, sabar. Vina, sebentar sabar ya. Tuh kan, Mas, baru di sini aja nih hilang. Lu
ngapain lu Dari diri-diri? tadi dia di sini, Emang masa bener ada kan? tiba-tiba ada yang Emang hilang? bener kan? Enggak. Kenapa? Enggak. Gua nuduh lo. Lalu Handphonenya ngapain hilang. lu diri-diri? Duduk sini, duduk mana? Tadi ada di mana? Lo di sini lo mau kemana? Di luar aku deket sama dia. Sama yang mana? Aku tadi sempat kenalan juga sama dia di luar. Sama Tiga-tiganya? Sama tiga-tiganya, tapi aku paling deket duduk sama dia. Kamu duduk sebelah siapa? Gua kalau ngomong jangan sembarangan ya, jangan asal. Enggak, aku Tuh sebelum kan, masuk ke benar. sini emang aku duduk sama kamu tadi. Dan tadi kamu pegang handphone? Dia itu handphone aku. Tolong dong Mas Bayu, tolong dong sama security buat Iya, ngalamin tas dia. iya. Terus soalnya Benar kan? itu handphone aku Bener itu. kan? Iya, coba tenang dulu Bener, ya, kan? tenang dulu ya. Tapi Kamu Vin, duduk belum dulu, tentu tolong juga tenang lah dulu dong, rasanya. teman-teman. Itu handphone aku Udah soalnya kan itu ketahuan cicilan. dia. Handphone aku harganya 9 juta. Kata Iya, dia, iya. kata dia kan duduk sama dia. Oke. Tapi jangan asal ya. Apaan sih kalau ngomong asal banget? Nggak, kamu ingat-ingat, kamu sekalian ingat-ingat ya. Mas kesini Oke, sini. sebentar. Laras. Ngapain juga gini? Laras. Ngapain dia? Kamu Udah kelihatan. Tapi ini banyak tuh yang nggak ada yang lain nggak pernah ya. Soalnya tiap hari ketemu juga soalnya. Aku nggak bisa ya. Kenapa? Iya udah tenang dulu, jangan sampai panik. Coba kamu sambil ingat-ingat dulu, bener nggak ketinggalan atau nggak nyelip atau nggak di mana, jangan tuduh orang dulu. Kamu ingat-ingat sambil kita lihat dulu ya, kita periksa dulu ya, kita cek ya, bener nggak ada kaitannya dengan partisipan ya. HP aku soalnya HP cicilan. Aku Iya, bayar ngerti. 2 bulan. Ya udah. Kamu tenang dulu, tolong duduk dulu, ya, duduk dulu. Atau mau kamu cari kamar mandi, mau keluar dulu? Mau lihat tas kamu di mana? Tas aku di luar. Di luar. Mau lihat dulu nggak? Coba lihat dulu. Mas ini kan banyak orang, Mas. Mungkin salah satu dari mereka. Ada yang ngeliat nggak handphonenya? Nggak ada. Nyelip di kaki, lihat di kantong mungkin nggak ada. Maling Ini juga kamu apaan sih? Ya udah. Dengar. Jangan kayak gitu. Pindah. Udah. Cukup. Bang. Oke, kamu duduk nih. Ini coba cek keluar dulu deh. Ini berempat Coba. kayak berdelapan ya? Iya, coba duduk dulu. Laras Lagi ya, duduk, Laras. Vina duduk, Dinda duduk. Duduk Ya, atas gerak. ini kita selesain di sini. Bang Oji, maaf penonton yang tadi suruh masuk aja nih deh. Kita tolong bawa ke sini. Jadi nggak bisa ngundang siapa ya gitu ya. Laras ya ganti. Laras. Laras. Kamu tahu kalau mencuri itu salah? Lihat muka teman-teman kamu, Gi. Dan say sorry. Oke. Gimana? Tadi saya ke toilet sama yang baju biru. Saya lupa. Saya taruh handphone saya di wastafel tuh kan tadi. Tuh kan, makanya jadi orang tuh jangan asal nuduh. Gua juga. Kalau di sini nggak hilang, barang gua hilang. Iya, tapi tadi juga kamu kan duduk di samping sebelah aku kan. Jadi ada. Makanya jadi orang jangan asal Ngobrol. nuduh. Enggak, maaf, maksud aku cuma mau ngebuktiin aja. Aku mau tiga-tiganya tasnya emang harus dikumpulin dan aku mau mastiin siapa yang ngambil handphone aku. Aku Jadi tadi ke ada. toilet bareng sama dia. Enggak ada handphone aku, nggak ada, Yes, Mas. sekarang ada. Enggak ada handphone aku. Tadi nggak ada. katanya Di wastafel toilet, ada di wastafel katanya. Enggak, maksud aku tadi aku ingat toilet. habis aku duduk bareng sama dia, aku ke toilet sama dia gitu, ada dia gitu kan. Nah, handphone aku tuh diambil sama dia ya. Sama siapa? Kamu lihat Vina. handphone aku kan tadi kan? Lo nuduh gua. Lo nggak salah. Lo Tuh, emang jangan kemana-mana asal tuh nuduh. orang yang salah tuh Lo emang nggak salah. Oh iya. Aduh, jangan. Maling itu dia. Lo yang maling. Itu yang pakai baju biru itu tadi di toilet. Aku lihat. Iya. Lo jangan asal nuduh ya. Nah, soalnya kamu yang keluar dari Lo toilet punya bukti. terakhir. Lo punya bukti. Tasnya kesiniin. Tas gue lo. Iya, aku Bener, yang ngecek. bener, Aku mau ngecek bener. semuanya. Gua ambil nih. Sini, tasnya semuanya sini. Tadi di wastafel tuh Iya, ada dia lagi cuci tangan. Aku masuk ke dalam kan, ke dalam toilet gitu. Handphone aku di depan kaca Handphone gitu. kamu taruh di wastafel. Iya. Terus kamu lupa. Aku lupa. Dan di kamar mandi itu. Iya, dia ngajak ngobrol
ngobrol aku terus seolah-olah dia itu apa sih mau nginin pikiran aku gitu biar aku lupa gitu sama handphone HP-nya aku. jatuh kali. Enggak. Dan di kamar mandi itu ada Enggak. Vina. Iya. Dari tadi emang aku kan deket sama kalian. Ya kan? Iyalah pasti yang ngambil. Itu kan kamar mandi umum ya? Apaan sih kamu Aku nggak tahu soalnya handphone aku Iya, itu tadi handphone juga cicilan. sama dia. Ini juga Ya, mbaknya aku ini juga belum nggak jelas lunas dari handphone tadi aku. nuduh-nuduh. Enggak, aku mau tas kalian bawa ke sini. Aku mau ngecek tas kalian. Tas Tiga-tiganya. gue juga. Ya aku nggak tahu ya kan kalian kan bukan kalian pencuri. bareng-bareng kan. Siapa tahu kamu juga sekongkol kan sama dia. Iya, apaan tuh? Kamu juga maling ya. Lihat temen kamu. Nih udah datang nih. Kan belum Vina bawa ada, tasnya. belum. Nih, Kak Roy bisa buka tasnya. Oke. Ya Allah, HP aku itu belum lunas HP aku. Saya minta dulu. Aku yakin dia yang ambil HP aku. Sebentar ya, kamu tunggu di sana boleh? Mana diamin? Bentar ya. Saya butuh glove juga untuk ini. Thank you. Ala-ala dong, keren ya. Bentar ya. Di miss call aja nggak bisa? Iya, benar. Ya kan? Di miss call aja. Nih, tasnya. Vina, Tasnya saya. Kita bongkar. Hah? Serius di mau miss call dibongkar aja semua? kalau enggak. Ya oke. Gak apa-apa ya dibongkar ya? Nggak apa-apa. Ada handphonenya nggak? Nah, Di Itu dompet handphone kamu saya. kan? Handphone saya. Di dompetnya dia. Dompet itu katanya coba dicek. Dompet ini. iya, nggak ada nih cuma lipstick. Oke. Coba temennya suruh miss call kalau lipstick enggak. semuanya bedak lipstick. Lipstick. Masukin ya. Ya. Obat. Lipstick. Mm-mm. Ternyata tinggal di rumah. Diem kan lo sekarang? HP aku di silent, Kak. Itu di belakangnya. Sleting belakang. Mas Bayu di belakangnya belum dicek. Tapi udah coba di telepon. Belum. HP aku juga di silent tadi. Iya kan getar. Ya tapi aku yakin dia yang ngambil tadi di toilet. Kalau lo punya bukti, lo nggak apa-apa nuduh gua. Mm-mm. Mbak. Mbaknya namanya siapa? Aku Ada nih. Oh Maya. Nggak ada di situ. itu di kantongnya dia. Jangan suzon lah. Enggak, bukannya Gua gitu. periksa. Bukannya gitu, Gua Mas Roy, dengan soalnya senang handphone hati. aku. Halo? Itu Nyari apa? Maya ya? Roy ada yang nyari Maya. Ini bukan handphonenya. Salah, bukan. Apa tiba-tiba udah tahu dulu? Katanya tadi getar, gue berasa getar. Aduh. Coba ya. Enggak, aku yakin dia yang ngambil. Bisa dia aja yang orang ngambil. lain. Bisa aja di antara kita bertiga. Itu pas itu Mbak. Ya pasti bukan gue ya. Kamu Mbak. yakin nggak? Nih, Kamu yakin aku yakin. nggak gini? Lo Kamu periksa. yakin nggak Yakin. terakhir ngelihat handphone itu di wastafel? Iya, aku yakin banget. Coba tanya, Roy, silakan. Apa saya yang kamu lihat? mempunyai firasat yang beda sekali di sini. Saya tidak suka dengan panic attack dan ribut-ribut. Saya ngerasa handphone kamu ketinggalan di rumah. Tinggalan di rumah. Nah, Agak jauh ya. Dari Lupa rumah terus nih. kemari tuh kamu ingatannya agak jauh loh dengan Coba kamu kalau bilang telepon rumah. duduk sampai di toilet sampai di rumah tuh handphone. Pinjam aja nomor telepon siapa, tanyain. Mah, handphone aku di rumah nggak? Coba, yuk buktiin. Coba telepon mamanya. Keburu panik sih mbaknya. Enggak, tapi aku yakin dia yang ngambil. Coba telepon dulu. Mama, Gua suruh tolong cek periksa, dong nggak mau periksa. di laci aku. Handphone aku ketinggalan nggak sih? Agak halu ya tiba-tiba di kamar mandi. Jauh, mungkin kamar mandi rumah dia ingetnya. Aku takut Lah, itu dari soalnya di HP rumahnya aku belum berarti? lunas. Iya. Mungkin dia ada pikun-pikun mungkin. Mbak, Telepon dulu. Mas, Mungkin Lagi banyak panik, masalah ya kali. wajar. Karena Lagi mungkin ngomongin handphone tiba-tiba dia inget handphone gua nggak ada. tadi Iya, ngomongin aku handphone, lagi ngomongin ngomongin handphone, handphone. tiba-tiba aku sadar handphone. Ya udah aku coba juga telepon dulu kan. aja. Halo, Kak. Ada handphone aku nggak Kak di situ? Tolong dicariin dong, Kak. Iya, soalnya aku sih tadi ingat Pakai aku itu bawa. deh, pakai. Aku tadi ingatnya Pakai aku bawa handphone.
Tapi udah sampai di sini handphone aku nggak ada. Ada nggak? Tolong dicariin dong Kak. Kalau nggak di meja TV, coba tolong liatin dong. Aku lihatnya dekat lemari coklat samping tempat tidur kamu. Coba kasih tahu. Di lemari coklat samping tempat tidur aku Kak. Kalau nggak di bawah bantalnya keselip gitu, ada nggak? Ada nggak? Ada Mas. Ada. Ya udah. Lu ya, gara-gara lu gue berantem sama dia. Sini lo. Gue nggak terima sama lu. Lu main nuduh-nuduh. Tahu Gue RT-in lu ya. Lucu. jadi orang tuh Udah, jangan cubit, jangan pukul. enak banget lagi. Baju gua juga deh itu. Di sini aja dilundung ya. Kalau ini partisipan ini gimana kita? Kalau tadi ini ada satu yang salah. Mungkin begitu ada cerita kehilangan langsung pegang di tempatnya nggak ada, halu, paranoid, ternyata handphonenya ketinggalan. Tapi kalau Vina gimana, Roy? Roy, aku hilang. Apa hilangnya? Hati aku hilang. Aduh. Terakhir naruh di mana? Lupa. Aduh. Coba di supermarket. Roy, Baik. kamu lihat Vina nggak? Barang-barangnya ada di mana sebenarnya? Laras juga pernah kehilangan, katanya. Dinda juga pernah kehilangan. Saya melihat siapa yang namanya? Laras, Dinda, dan Vina. Vina. Saya ngomong aja langsung ya to the point. Silakan. Yang menjadi tersangka adalah Laras. Oh, Laras. Udah, lu ngaku aja. Laras. Udah Beneran? diungkap. Enggak. Laras, kamu tahu nggak, daripada nanti ya, ini kalau dibawa secara hukum ke pihak yang berwajib untuk melakukan penelusuran, penyelidikan, lain-lain, nanti malah repot loh. Mendingan kamu ngaku aja kalau emang iya. Minta maaf, selesai. Tega banget sih. Ya, tapi Tapi kalau Gue nggak maaf. kan lu kan tahu kalau emang mama gue sakit. Tapi kan lo bisa ngomong baik-baik. Enggak Gak mesti harus nyuri dengan cara lo handphone. maling. Gue terpaksa kayak gitu buat nyembuhin Kita orang tua temenan gua. udah lama. Gue udah sayang sama lo. Gue kasih apa aja buat lo, ya kan? Selama ini kan gue nggak sayang. Lo pinjem duit buat makan. Lo sampai nggak ada duit kan buat makan? Gue pinjemin. Masa gue harus bongkar sih di sini? Lu kan nggak pernah cerita sih. kamu harusnya ngomong sih, harusnya bilang. Iya, kita mana tahu ya kalau dia punya masalah. Iya. Gue udah tahu sebenarnya ibu dia sakit. Dia juga bilang dia curhat. Ya udah sekarang gini deh, ya ini mungkin untuk membuktikan bener atau enggak, coba kamu cek sekalian jenguk orang sakit. Ya, kamu datang ke ibunya. Jangan. Aduh, ntar gimana nih mama gue kalau tahu? Ah, Iya ya nggak usah, benar. nggak harus tahu. Lo kan nggak harus Nggak harus tahu, ngomong. nggak harus ngomong. Kan sebagai sahabat juga mau dia menjadi- seolah mulutnya kayak gitu, tahan lemes. tapi Kalau gue lemes, lu apa? Maling. udah Udah deh. Udah jangan ngomong kayak gitu ya. Davin Kamu udah ibunya tahu juga lagi keliruannya sakit. nggak? Udah tahu kesalahannya? Ya, ini Dinda sama Vina masih bisa memaafkan nggak? Bukan mas, kalau misalkan dia butuh uang, dia kan bisa ngomong baik-baik. Selama Iya. ini saya nggak sayang sama uang, saya nggak sayang sama barang saya. HP saya kasih, baju saya kasih, saya beliin baru malah, gitu loh. Ya udah, setelah ini mudah-mudahan persahabatan kalian justru jadi lebih dekat lagi ya, karena kan udah saling mengenal saya satu sama rasa lain. kita tidak akan bersahabat Nggak lagi. bisa. Dia udah bohong sekali, susah banget. Rasanya dia tidak mau lagi Ya udah. bersahabat kembali. Oke, kami harap yang terbaik ya buat kalian semua ya. Mudah-mudahan mamanya cepat sembuh dan ya kalian juga bisa tetap bersahabat. Selamat malam. Kalian boleh meninggalkan studio. Oke, baik. Dengan demikian kasus ini ditutup dengan happy ending. Ketahuan soalnya ya. Iya. Kejujuran adalah hadiah yang paling mahal. Jangan pernah mengharapkan dari orang murahan. Roy, menurut kamu perlu ada penelusuran nggak ke tempat partisipan kita? Maksudnya supaya melihat apakah ibunya Laras ini sakitnya separah apa, dan mudah-mudahan Vina sama Dinda juga didampingi untuk dijagain saat menjenguk supaya nggak ngomong soal Laras ke ibunya. Iya, tampaknya harus dilakukan penelusuran Iya. agar lebih jelas dan agar lebih tuntas dan Iya. lebih tuntas lagi.
Kalau gitu setelah ini tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau tujuannya sebenarnya ke rumahnya partisipan kita, tapi gimana ya Pak Ustadz, jalannya banyak banget, ada di sana. Sempit juga ya? Ya, terus sempit juga, gini aja deh. Nah, mendingan sekarang Pak Ustadz tunggu di mobil atau mungkin Pak Ustadz coba cari yang sebelah sana, saya coba cari sini aja. Pak Ustadz naik mobil aja. Saya di mobil aja. Ini saya jalan sama salah satunya. Baik, berkabar aja ya Maria. Siap, ntar berkabar. Nomor 10. Permisi. Assalamualaikum. Lu kalau nggak mau diem, gua bawa lu ke kantor polisi. Dasar lu maling. Mbak, ada buktinya dia nyolong sesuatu? Ada, pasti dia. Pasti dia, saya yakin. Ya udah gini aja, mendingan kita masuk dulu, kita lihat beneran nggak dia nyolong. Jangan dikunci kayak begini nih. Ya bentar, lu diam coba. Bentar Mbak, bentar ya, di dalam bentar. Dasar lu maling. Ih. Kan bukan aku. Mas, aku yakin dia itu yang maling. Enggak, bukan. Gua tahu lu itu maling, tahu. Kalau bukan maling mana buktinya? Mbak coba kalau maling mana buktinya? Bukan tahu, kan aku udah bilang. Pasti ada di sini. Mas. Ya ampun, Mas. Mas cepetan dong, Mas. Mas, mana sih? Tuh kan dia hilang. Laras, kemana lo? Ya udah ini kalau misalkan dia pergi gini, kamu tahu nggak dia pergi kemana tuh? Ya mana saya tahu, Mas. Nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Kamu nggak tahu rumahnya? Nggak tahu. Lu bukannya kalian temenan? Dia kan cuma satu kos, dia nggak pernah bilang. Tadi dia pergi nggak bawa apa-apa. Itu dia ada tas di kamar tadi. Ada. Coba aja cari, mungkin ada apa KTP atau apa Ya, yang bisa dicari. ayo kita cari situ aja, Mas. Yuk. Cari ke kamar lagi. Yuk. Kabur kemana sih dia? Tapi tadi kenapa dia kabur ya? Kalau emang nggak maling sih, curigakan. Ya namanya juga maling, Mas. Pasti takut. Coba dicek, ini tas yang tadi kan? Iya. Coba deh, lihat. Nah, ini punya saya, Mas. Ini Dompet dompet kamu? saya. Nih, ada foto saya tuh. Coba dicek di situ ada ini nggak apa? Identitas dia mungkin. Ini bukan nih? Ini Oh iya, ini dia. Ya, ini bener foto ini dia? Heeh. Yaudah yuk, kita aja. Ayo. Pak Ustadz. Mas Mario, gimana? Tadi kan udah sampai ke sana. Udah ketemu sama satu orang, tapi dia nggak tahu kabur kemana. Oh, tadi itu yang agak-agak rame itu ya? Berarti ya? Iya. Itu yang lari itu? Pak tahu. Iya, Lihat sih, tadi. tadi tempat ada orang lagi rame-rame, ada warga nanya. Cuma kan saya pikir bukan itu. Saya sih nunggu aja. Iya, tadi dia kabur gitu. Cuman aneh juga sih kalau misalkan dia emang nggak maling, kenapa kabur gitu. Nah, ini untungnya kita udah dapet ini nih KTP-nya kan. Kita mau ke sana aja nih, kita mau ngecek nih. Cari barang-barang aja kali. Yaudah yuk. Mana rumahnya? Ini dia, Mas, rumahnya. Tuh, Bener ini? benar. Iya. Heeh, benar. Yaudah yuk. Ya udah coba. Permisi. Laras! Itu dia Mas orangnya, ayo. Laras! Kamu kenapa sih, Kak? Dasar kamu maling! Ini apa sih? Jangan, Mbak. Ini jangan kamu maling! Makanya lu kabur! Ya ada apa, Mbak? Tolong, Mbak. Ini Diomongin baik-baik ya, Mbak. Tolong. Saya akan ganti semuanya, saya akan ganti, Mbak. Tapi jangan begitu caranya, Mbak. Gini, Bu, anak ibu itu, dia itu maling. Dia udah nyuri barang-barang saya, Bu. Udah, ini mendingan bisa diobrolin baik-baik deh. Ini jangan kayak begini. Mending dia aja yang suruh tanggung jawab, biar dia ke kantor polisi. Iya, Mbak. Biar dia di penjara, Bu. Ya, Mbak. Balikin Tolong kalian. jangan sampai ke kantor polisi ya, Mbak. Tolong ya, Mbak. Itu dia maling banyak. Saya yang tanggung jawab, Mbak. Saya ibunya, Mbak. Saya yang akan beresin semua. Ada apa ini? Rame-rame. Ini kamera apa lagi ini? Pak, tenang, Pak. Kamu kenapa? Tolong. Kamu masih berdua ya? Pak, sabar, Pak. Anaknya lagi
ketimpa musibah. Tolong ya Pak. Pasti kamu nyolong ya? Enggak. Pak, Pak. tahan Pak. Tenang ya Bu. Enggak Pak, gini jadi permasalahannya tadi kan ini kita kan datang ke kosannya. Ini Mbak ini nemuin dompetnya di dalam tas dan kemungkinan yang ngambil anak Bapak gitu. Kamu itu kebiasaan ya? Kamu selalu menyolong orang. Biasa. Astagfirullah Pak. Itu. Biasa. Ya Allah Pak, itu anak Bapak sendiri. Dia kebiasaan begitu Mas. Nyolong mulu punya orang. Iya, tapi jangan dibilang anak itu kan anak Bapak sendiri. Iya tapi malu, saya malu Mas. Darah daging Bapak sendiri masa dibilang. Iya saya malu Mas sebagai orang tuanya. Udah bilang Ya udah. kamu juga janji. Kamu juga janji jangan pernah lakuin itu lagi. Bu, tadi kan di dalam Ibu kayak ngomong sempat dulu anak Ibu pernah kayak begini. Ini sebenarnya kayak gimana sih, Bu? Ibu kan yang lebih tahu kayaknya pasti. Iya Mas, memang anak saya punya kelainan Mas. Dari dulu suka ngambil barang-barang. Kalau misalkan bukan kebiasaan sih bisa jadi kayak kondisi medis ya Pak Ustadz ya. Ada kan? Ada memang penyakit ngambil hak orang, barang orang memang. Tapi nggak sadar gitu ya. Nggak Itu sadar. kalau dalam Islam hukumnya gimana Pak Ustadz? Sebenarnya ketika mengambil hak orang itu memang tidak dibenarkan. Tapi tetap harus disembuhkan karena itu disembuhkan, suatu ya. penyakit. Iya udah ini bukannya yang harus yang laporin tuh Vina ya? Nah ini Oh, ada ini lagi? mana? Iya ada bertiga mereka bersahabat katanya. Nah, terus Finanya ada di kos. di kos yang tadi. Iya. Ya udah mendingan gini deh, ini kan permasalahan kalian nih. Bu, saya mau izin gimana kalau anaknya kita bawa biar di permasalahan diselesaikan sendiri aja antara mereka bertiga. iya sebenarnya bagaimana sih gitu supaya nggak ada yang dirugikan nantinya. Mas, saya titip Vina tolong ya Mas, jaga ya Mas. Mudah-mudahan sadar dengan adanya Pak Ustadz Amin, sama insyaallah, amin. Mas. Insya Allah, insya Allah. Tapi aku takut. Enggak, kamu nggak usah takut. Sekarang ikut sama Pak Ustadz ya. Doain ya Bu biar cepat selesai masalahnya. Ya Mbak. Pamit dulu ya Bu ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamarnya sebelah sini Om. Ini tasnya kemana ya yang tadi? Kok nggak ada ya tasnya ya? Kok jamnya yang ada di sini malah tas-tasnya juga. Ya aku nggak tahu. Teman kamu mana? Teman? Vina. Vina. Paling di kamarnya. Coba tanya Vina deh. Iya kali ada yang masuk kali tadi. Iya. Vina. Itu tasnya. Aku ada di situ, Vin. Kenapa? Aku sengaja ngambil barang-barang dia. Aku kesel, barang-barang aku tuh diambilin sama dia, tahu nggak? Kamu gitu sih jadi orang. Aku nggak suka sama kamu dari awal. Mbak ada masalah sama Mbak ini. Terus Mbak ngebalasnya dengan cara mencuri barang-barang. Dia biar... Jadi Mbak ngebalas orang nyuri barang Mbak dengan cara menyuri barang orang itu, gitu? Membalas kejahatan dengan kejahatan. Aku nggak suka sama dia. Dia tuh sudah ngambil barang-barang aku banyak banget. Iya. Jangankan kosmetik, daleman aja nih sampai diambil nih sama dia nih. Ya terus maksudnya apaan kalau kayak begitu? Maksudnya Mbak tujuannya buat apa? Tujuannya biar dia itu kapok. Kan kamu kan yang ngambil. Ngaku. Udah. Ini kan yang penting udah jelas nih. Berarti Mbak emang ngebales. Kayak intinya ini masalah udah selesai nih, semua udah kebukti kan. Jadi sebenarnya dia tuh punya penyakit kata ibunya. Dia punya penyakit klepto, dia nggak paham, dia nggak sadar, kadang nggak sadar ngambil barang orang. Apalagi kalian kan bertiga kan temenan, harusnya tuh kalian saling ngebantu dong. Jadi ini gimana Pak Ustadz kalau menurut Islam nih? Membalas perbuatan jelek dengan perbuatan jelek yang lain. Kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Sebab di dalam agama kita kejahatan itu memang sudah ada hukum sendiri. Contoh kayak misalkan pencurian. Dalam agama kita ada yang namanya potong tangan, sore lagi potong lagi tangannya, potong lagi kakinya. Jadi nggak perlu kita ngebalas kejahatan dengan kejahatan. Apalagi kita negara kita juga negara hukum kan, punya hukum sendiri walaupun bukan hukum Islam, tapi ada hukum. Ketika orang memang ambil barang orang lain, ada hukum pidana. Ya udah, sekarang
Berikutnya akan hadir seorang wanita yang merasa bingung dengan kelakuan anaknya karena tidak normal seperti teman-temannya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Dina. Salam Mas Bayu. Silakan. Selamat malam, Mbak. Yang mana ya namanya? Yang ini. Ibu Dina. Ya, kita panggil dengan nama samaran ya, Bu ya. Iya, Jadi Ibu Gina. namanya Dina nih, Oh, Dina. Jangan nggak nyangkut kalau misalnya saya Iya, iya. sebut ya. Dengan Ibu Bener. Dina. Mbak namanya siapa? Nama asli? Siapa? Kita ganti dengan nama samaran ya. Lucy. Oke. Mbak Dina, apa yang mau diceritakan? Saya di sini mau cerita, saya punya anak. Anaknya itu sekarang mengecewakan saya, Mas Bayu. Boleh lebih kencang, Mbak Dina? Sejak kecil saya udah sekolahin dia, saya urus dia, biar dia menjadi anak yang berbakti, berguna buat masyarakat gitu. Ya. Anaknya laki-laki menjadi atau anak perempuan? yang berpangkat. Anaknya laki-laki, Mas. Oke. Pokoknya ibu urus ya, ibu didik, ibu sekolahin gitu ya. Seperti itu, Mas Bayu. Nah terus apa masalahnya? Tapi sekarang yang jadi masalah, anak saya sering diem di kamar. Itu Mas Bayu nggak seperti anak-anak seperti biasanya. Dia bergaul, ceria seperti anak-anak main gitu. Ini masih Umur kecil. berapa anaknya? Oh, Sekarang udah keluar SMA. udah lulus SMA. Udah. Berarti 17, 18 tahun. Iya, 17 tahun. Anak laki. Oke. Terus? Sebenarnya prestasinya juga nggak rendah-rendah amat ya. Makanya sedari kecil saya udah punya rencana sama temen-temen kecil saya juga. Saya cuma punya temen kecil, jadi saya udah seperti saudara sama dia. Jadi saya mau rencanain besan gitu dengan teman saya. Dijodohkan. Ya, ini sama ini Oh anaknya. ini yang ya. mau ibu jodohin. Iya. Oh oke. Udah ketemu sama orang ya? Udah sih baru-baru ini. Mungkin Baru-baru dari ini udah foto-foto pernah aja ketemu, udah saya udah kasih foto. tahu, saya kirim-kirimin fotonya dari Udah HP. pernah ngobrol, kenalan lebih jauh gitu? Belum, karena anak saya kan emang begitu. Kenapa? Selalu di rumah mengurung diri gitu di kamar. Kalau diajak kenalan, waktu itu pernah diajak kenalan sama perempuan, saya kenalin, saya bawain ke rumah, dia nggak mau juga, nolak begitu. Dia nggak mau dijodohin kali, Bu? Mungkin dia punya pilihan sendiri. Iya. Tapi ngapain aja di kamar tuh kan wajar kalau misalnya orang istirahat gitu, pulang sekolah Iya, di kamar gitu. Saya Tapi sering apa juga semuanya? dia paling, kalau saya lihat paling main game gitu. Main game di kamar, terus Ya. makan pasti di luar dong. Kadang-kadang dia males juga, saya anterin ke kamar gitu. Jadi makan di kamar? Iya, kadang-kadang. Tapi kalau lagi mau dia, kalau lagi agak ini dikit, dia mau makan bareng di luar gitu. Bareng. Jadi setiap hari dia cuman berangkat sekolah, pulang ke kamar. Seharian sampai besoknya sekolah Itu lagi. sejak dari SMP itu, Pak, begitu. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Makanya sekarang ini udah waktunya dia, kalau emang nggak mau kuliah, saya bilang mungkin udah perjodohan aja, mungkin abis itu saya cari kerja apa bagaimana ya kan, gitu. Terus Gimana tanggapannya? Begitu dia tahu mau dijodohin. dia sih sebenarnya berontak juga. Emang dia benar-benar udah nggak mau kenal sama orang seperti begitu, kayak orang trauma gitu. Saya nggak tahu tuh trauma kenapa gitu. Jadi ibu nggak kenal teman-temannya dong? Nggak ada teman-temannya yang datang? Paling-paling ada 2 orang yang suka datang, teman-teman sekolahnya, bekas teman sekolah. Habis itu udah nggak ada lagi, nggak terlalu sering juga datang kok temennya. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Makanya sekarang ini udah waktunya dia, kalau emang nggak mau kuliah, saya bilang mungkin udah perjodohan aja, mungkin abis itu saya cari kerja apa bagaimana ya kan, gitu. Terus Gimana tanggapannya? Begitu dia tahu mau dijodohin. dia sih sebenarnya
ibu nggak kenal teman-temannya dong? Nggak ada teman-teman yang datang? Paling-paling ada 2 orang yang suka datang, teman-teman sekolahnya, bekas teman sekolah. Habis itu udah nggak ada lagi, nggak terlalu sering juga datang kok temennya. Kalau datang mereka di kamar? Di kamar paling juga di kamar sebentar, habis itu ya udah pergi udah. Jadi dianya nggak ikut pergi gitu, nggak ikut partisipasi apa sebagaimana anak muda punya ini, nggak mau Nggak dia. punya hobi keluar. Pokoknya anaknya nggak suka seperti Introvert, anak lain. nggak Ya. bergaul, nggak main kemana-mana. Kalau gitu. punya masalah ya banget. hobinya ditelan sendiri. Harapan ibu apa dengan datang ke sini? Saya pengen tahu kenapa anak saya bisa seperti itu. Pengen ikut-ikutan kayak orang-orang bisa di Terawang gitu. Ya paling kita pengen sharing-sharing juga gitu ibaratnya di sini biar Kenapa anak saya anaknya ada begitu? perubahan, ya. Biar ada bisa perubahan. Ibu single parent atau Suami ibu di Ada, mana? suami saya ada. nggak ada masalah rumah tangga ya? Nggak ada, cuman ini masalah anak aja kan. Oke, Mbak Dina, mudah-mudahan malam hari ini kita bisa lihat ya sebenarnya apa sih penyebabnya, kenapa mengunci diri di kamar, dan mudah-mudahan bisa lebih terbuka pikirannya, dia bisa membuka diri, terutama ya untuk calon pasangan yang udah dijodohkan oleh Mbak Lucy. Dina ya, Lucy. Cantik loh pada Lucy. Iya makanya. Oke baik, kami akan ajak Bu Dina untuk langsung bertemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dina. Dengan tanggal lahir 3 November 1980 dan mendiami nomor rumah 41. Sosok yang memiliki aura yang sangat baik dan positif. Entah kenapa, saya saat ini merasakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Perasaan yang tidak menentu membuat ia menjadi menyalahkan dirinya sendiri. Saya melihat adanya emosi yang sulit dan dikontrol. Hal ini terkait dengan seseorang yang ia sayangi. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Ini ada 2 orang. Ya. Yang Dina. Ini Ibu Dina. Oh, ini Ibu Dina. Baik, Ibu Dina tanggal 3 bulan 11 1980 dan nomor rumah 41. Roy, Ibu Dina ini anaknya introvert, sudah lulus SMA kurang lebih 18 tahun ya. Anaknya laki-laki dan suka mengurung diri di kamar. Nah, Ibu ini agak kecewa. Ibu ini Padahal mau kecewa, dijodohin dengan padahal Lucy. Ini Oke. adalah calon pasangannya, anak dari temennya ya. Maksudnya untuk supaya anaknya membuka diri. Iya, kenapa lebih sih tuh anak nggak kayak anak-anak yang lain? Yang lain kan anak-anak seumuran dia pasti keluar, Main, ngumpul. kesana, Ini bergaul enggak. lah. Pulang sekolah main game, pulang makan seringnya di kamar. Semua apa-apa di kamar. Kalau ditanya jawab 1 kata, 2 kata udah gitu. Tapi Kamu pas- kenapa? Nggak Iya, apa-apa. bukan Iya. 1 kata. Nggak. Kamu kenapa? 1 kata. Nggak jawab gitu. Kamu kenapa? 2 kata. Tapi mungkin sebenarnya saya merasakan ada trauma yang sangat mendalam sekali yang mungkin Ibu Dina tidak sadar. Saya ngerasakan ada traumatik yang sangat besar sekali dan memungkinkan juga dia takut juga dijodohin. Saya tidak tahu ya. Tetapi ketika saya mendengarkan banyak keluhan ini tentang dia di kamar dan segala macam, ada perasaan bahwa dia tuh nggak sepaham sama kamu, tidak sedaerah teritori dia. Kamu tuh Orang asing strangers. gitu, seolah-olah Yes. padahal ibunya sendiri loh. Iya, karena Karena cara ngomong orang tua ke anak ngaruh kan? ngaruh. Jadi dia ke kamu tuh kayak strangers gitu, kayak orang luar. Karena pemahaman yang tidak sejalan. Jadi dia males di kamar aja daripada ngadepin emak gue, buang-buang energi, capek, suruh turutin keinginan dia, tapi dia nggak mau. Jadinya stres loh. Itu baru gejala awal, gejala
Gejala awalnya stres, kemudian masuk depresi, dan kemudian masuk halusinasi. Gilingan deh. Udah masuk halusinasi, masuknya delusi. Delusi ini udah menganggap seolah-olah nyata. Jadi ini delusi ini lebih ke arah kayak udah nggak mau pakai baju seperti itu. Nah, si ibunya Bu Dina. Anaknya Ibu Dina. Anaknya namanya siapa? Si anaknya itu masih dalam kondisi stres depresi nih. Mau nggak nih anaknya jadi halusinasi sama delusi? Jangan Mau ya Bu lah, ya. jangan. Itu dia Amit-amit nih, gitu loh, Mas. nampaknya ada kesalahpahaman dan yang harus diperbaiki. Ibu pernah nggak marah-marahin dia atau dia mungkin berbuat sesuatu yang mengecewakan, akhirnya ibu atau bapak sampai hilang kendali gitu? Selama ini Pernah. Lo yang lihat, yang jawab. selama ini saya hampir saja seolah-olah memanjakan malahan. Manjakan. Oh. Jadi kadang-kadang saya bilang ada temannya no, kadang-kadang dia nggak mau temuin juga temannya gitu. Ya udah dia lagi pengen istirahat mungkin di kamar gitu. Enggak, waktu kalau yang namanya trauma itu tidak dalam waktu sekarang ya, Oh. dulu Iya, sebelumnya. dulu. Kalau sebelum Ibu bilang kan waktu SMP ya? SMA, kalau sebelum SMP kan kecil. dia mulai mengurung diri begitu SMP nih. Berarti Iya, sebelumnya kan berarti dia normal. SD ke bawah ya. Nah, Iya. itu ada kejadian apa mungkin? Pernah nggak ibu marahin dia? Enggak, Ibu enggak pukul dia? pernah. Dia pernah cerita soal berantem di sekolah atau Nggak apa pernah. gitu sama teman-temannya? Enggak pernah. Dibully mungkin? Enggak pernah. Tapi kalau dia kayaknya sih kadang-kadang dia suka pengen suka ada yang pengen diceritain sama dia, tapi terus akhirnya nggak jadi lagi, terus dia lari ke kamar. Tapi Kalau bisa waktu aja kecilnya saya mah, kita biasa-biasa aja seperti anak-anak biasa main gitu sebelum SMP itu biasa aja, nggak ada masalah gitu. Tapi saya melihat dari aura Ibu Dina, saya merasakan dia tidak nyaman dengan